Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Mulyono. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah sehat walafiat ya, atas ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Mohon izin Bapak, sampai dengan sore hari ini bila mana kami membuka sosial media, kami selalu menemukan beberapa video Bapak yang viral. Salah satunya tangisan Bapak saat menyampaikan kalimat perpisahan di Markas Besar Angkatan Darat saat setelah serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Darat. Apa yang membuat seorang Jenderal TNI Purnawirawan Mulyono menangis kala itu, Bapak? Kelihatannya lucu ya. Kelihatan kok menangis gitu ya. Iya. Mungkin kalau orang melihat menangis itu identik dengan apa? Identik dengan cengeng gitu ya. Identik dengan cengeng, identik dengan lebay mungkin gitu. Tapi saya menangis bukan karena apa? Saya menangis karena memang itu lahir dari lubuk hati saya yang paling dalam, ya, terkait dengan yang pertama rasa syukur saya bahwa saya bisa purna tugas sampai dengan 36 tahun. Ya. Kemudian rasa haru dan bangga saya terhadap seluruh prajurit dan PNS Angkatan Darat ya, atas kinerjanya dalam dinamika dan tuntutan dan tantangan tugas yang cukup tinggi, dan dalam kondisi yang serba terbatas mereka tetap semangat, tulus dan ikhlas dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dibuktikan pada saat setiap saya kunjungan kerja ke satuan-satuan setingkat batalion di seluruh Indonesia. Saya selalu merasakan apa yang mereka rasakan, terutama mereka senantiasa tulus dan ikhlas dengan tugasnya walaupun bertugas di tempat yang terpencil, tapi mereka tidak pernah mengeluh, mereka tidak pernah risau, tapi tetap semangat dalam tugasnya itu. Nah, itu yang membuat saya merasakan itu dan memahami itu, yang saya akumulasikan dengan tugas-tugas yang lain gitu. Apakah ada hal yang belum sempat Bapak wujudkan untuk TNI Angkatan Darat sampai dengan habis masa dinas Bapak sebagai seorang prajurit TNI Angkatan Darat, Bapak? Mungkin secara program, secara konsep, secara roadmap mungkin sudah ya, tetapi kan implementasi dari tiap program itu kan tidak bisa selesai pada era penugasan. Ada program yang kadang-kadang lintas tahun yang tidak bisa diselesaikan dalam satu periode kepemimpinan. Itu tak akui. Memang banyak yang sudah kita programkan, sudah selesai, tapi saya akui bahwa masih banyak juga hal yang belum kita selesaikan. Itulah kira-kira kondisinya demikian. Siap, Bapak. Izin Bapak, satu hal yang membuat seorang Jenderal TNI Purnawirawan Mulyono begitu bangganya Bapak menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat. Ya, tentunya kebanggaan itu dimulai dari profesi saya terutama. Ya, profesi itu adalah pilihan hidup. Ya. Kalau itu pilihan hidup, ya itu ya kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Dan saya telah melalui itu gitu. Jadi saya memilih jadi TNI Angkatan Darat, maka konsekuensinya yaitu apapun yang harus kita lakukan. Tetapi saya sudah melalui itu dan saya bisa mencapai pangkat jenderal dan jabatan tertinggi Angkatan Darat. Nah, itu yang membuat saya bangga. Kebanggaan lain yang secara pribadi ya terkait dengan latar belakang saya gitu ya. Saya kan termasuk keluarga biasa-biasa gitu. Saya termasuk keluarga tidak mampu. Saya orang kampung ya. Pendidikan saya juga nggak top-top amat gitu. Riwayat penugasan saya juga bukan pasangan elit juga gitu. Nah, itu juga. Tapi kenapa saya bisa jadi kepala staf dan punya pangkat jenderal? Lah, itu juga membuat saya bangga gitu. Kemudian ya aplikasi dalam tugas saya selama 36 tahun bertugas, 3,5 tahun menjadi kasat, saya boleh mengklaim bahwa saya telah menyelesaikan dengan purna, dan saya katakan berhasil karena saya mencapai pangkat tertinggi dan mencapai jabatan tertinggi Angkatan Darat gitu. Dan itu semua saya akui bahwa saya itu juga berkat dorongan dan dukungan dari semua prajurit dan PNS Angkatan Darat ya. Maka saya merasa bangga dengan itu semua dan saya tidak pernah lupa dengan mereka, sehingga pada saat itu saya tuangkan dalam kesan-kesan yang saya harus sampaikan pada saat saya purna. Itulah salah satu penyebab saya kenapa saya menangis ya. Karena saya melihat kembang kempisnya para anggota saya yang bekerja sungguh-sungguh dengan tulus dan ikhlas membantu saya. Itulah yang buat saya bangga itu. Mohon izin Bapak, setelah resmi mengakhiri masa dinas sebagai prajurit TNI, apa yang paling berbeda Bapak rasakan ini di hari pertama pada saat purna sampai dengan detik ini Bapak?
Ya sebenarnya kalau dikatakan berbeda enggak juga, sama ya. Sama, Kita Pak. berdinas juga sibuk, enggak berdinas kita juga sibuk gitu. Cuman kan sibuknya berbeda gitu ya. Kalau kita masih aktif kan kesibukan kita ini kan diwadahi atau diikat dalam bentuk suatu program yang ketat gitu. Tapi kalau sudah pensiun kan kita sibuk, tapi sibuknya lebih bersifat pribadi. Itulah kira-kira perbedaannya di situ ya secara prinsip. Jadi izin Bapak, untuk saat ini kesibukan apa sekarang Bapak? Kalau kesibukan ya secara khusus kesibukan yang menguras tenaga dan pikiran saya nggak ada ya. Saya sibuknya lebih bersifat kepada individu, lebih bersifat kepada keluarga, lebih bersifat kepada untuk kepentingan sosial gitu ya. Yang prinsip tidak mengikat oleh waktu dan target ya. Saya mau olahraga ya olahraga, saya mau rekreasi ya rekreasi, saya mau ibadah sesuai dengan keinginan kita, sesempat kita aja kira-kira. Mohon izin Bapak, hari ini tanggal 17 Agustus 2020, tepat 75 tahun Indonesia Merdeka, dan kita mengusung tema Indonesia Maju. Menurut Bapak, bagaimana kita harus bersikap dan menyikapi hari kemerdekaan tahun ini di tengah situasi pandemi COVID-19, utamanya bagi kami para prajurit TNI, Bapak? Ya, tentunya kan sebagai TNI kan sebagai abdi negara gitu ya. Tentunya kita kan harus berangkat dari kebijakan pemerintah terkait dengan bagaimana penanganan COVID ini. Gitu. Jadi pemerintah akan mencanakan adanya norma baru. Gitu ya. Program pemerintah intinya adalah bagaimana program pembangunan dan ekonomi tetap berjalan, tetapi dalam situasi yang menghadapi COVID-19 gitu. Artinya apa? Artinya ya kita semua harus mampu menangkal COVID itu. Jadi satu sisi ekonomi harus berjalan, tapi bagaimana menangkal supaya COVID ini tidak berkembang yang akan menghambat pembangunan tadi itu. Nah, kuncinya adalah ya bagaimana menegakkan protokol kesehatan gitu. Nah, sebagai TNI, yang pertama ya kita harus mampu menjadi pelopor dan membantu mendisiplinkan perilaku masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan ya. Yang kedua, ya kita sebagai TNI harus mampu memotivasi dan memberikan pemahaman tentang protokol kesehatan. Kita takut jangan sampai orang-orang itu tidak melakukan karena dia tidak paham akan dampak dari COVID itu. Barangkali seperti itu. Iya, Bapak. Yang berikutnya ya kita terlibat dengan koordinasi dengan instansi yang lain untuk melakukan pengawasan terutama terkait dengan kemungkinan tempat yang menjadi klaster penularan COVID itu, Pak, gitu. Karena sekarang kuncinya tinggal itu sampai dengan ditemukannya vaksin nanti, upaya yang paling utama adalah bagaimana mendistribusikan protokol kesehatan itu. Nah, salah satunya adalah kita yang harus masuk ke situ dan menjadi pelopor untuk menegakkan disiplin itu. Itu kira-kira untuk peran kita.